di dadaku, berada di ujung timur Indonesia. Ku tak pedulikan walau berbeda-beda suku, Papua bagian penting Indonesia. Mari kita rayakan bersama-sama, kita berlomba dari start sampai finish. Yo Indonesia, put your hands up like this. Keringat mengalir deras, gambaran hasil kerja keras tanpa batas. Para atlet berlomba untuk jadi yang pertama, tetap searah untuk banggakan Indonesia. Walau tubuh penuh peluh, ku akan tetap terus untuk bertahan. Walau kaki terasa lelah, tetap melangkah untuk menjadi pemenang. Orang bisa, mari satukan perbedaan. Kita bisa tanamkan jiwa sportivitas. Orang bisa, mari satukan perbedaan. Kita bisa tanamkan jiwa sportivitas. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Oke, halo semua Bapak Ibu guru, rekan-rekan SMA Negeri 1 Sentani. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, yang terhormat pimpinan unsur SMA Negeri 1 Sentani, yang terhormat rekan-rekan guruku, yang semua semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, saya mau awali dengan semangat kita di pagi hari, yaitu dengan merdeka belajar. Jadi kalau saya nanti katakan siapa kita adalah guru penggerak merdeka belajar. Bisa ya? Kita sama-sama ya? Oke? Bisa? Ayo, 1, 2, 3. Siapa saya? Guru penggerak Merdeka Belajar. Baik, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan guruku, sebelum kita mengawali sosialisasi program dan visi sebagai guru penggerak pada kesempatan hari ini, alangkah baiknya kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita awali dengan doa agar apa yang menjadi niat kita bermanfaat dan bisa diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan guruku. Saya mau sapa-sapa dulu. Ibu Since, perwakilan dari wali kelas ya, dan juga sebagai guru mata pelajaran fisika ya. Terus ada Ibu Pesti Sagala, selaku wali kelas 12 dan juga guru mata pelajaran bahasa Jerman. Terus ada Pak Aditya, sebagai guru mata pelajaran agama Islam. Ada rekan guru Pak Joshua Tarigan sebagai rekan guru Penjas Videoka. Terus ada rekan guru Pak Robert Kalem sebagai guru sosiologi dan guru antropologi. Ada Ibu Guru Sri Wahyuni sebagai wali kelas dan guru mata pelajaran kimia. Ada Ibu Guru Cornelia sebagai perwakilan guru BK bimbingan konseling. Terus ada rekan guru Ibu Sartina sebagai guru mata pelajaran PKN ya. Dan yang terakhir rekan guru Lulu Setiani sebagai guru mata pelajaran bahasa dan sastra Inggris. Baik, saya sudah sapa-sapa semua. Terima kasih kesempatannya sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti
sosialisasi program dan visi dari saya sebagai seorang guru penggerak dalam menerapkan konsep Merdeka Belajar di tempat tugas saya di SMA Negeri 1 Sentani. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin buat saya menampilkan saya punya PowerPoint slide materi yang akan saya sampaikan. Apakah sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah? Iya, sudah. Ya. Oke, baik. Izinkan saya dalam beberapa waktu ke depan untuk memaparkan materi saya tentang guru penggerak yang terkhusus programnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbudristek tentang Merdeka Belajar episode kelima terkhusus sebagai guru penggerak angkatan ketiga saya di Kabupaten Jayapura. Baik, saya mau cerita sedikit ulas secara umum saja tentang apa sih itu guru penggerak. Jadi guru penggerak itu adalah salah satu programnya Pak Menteri Mas Nadiem Makarim tentang bagaimana bisa membentuk guru-guru itu menjadi guru-guru yang lebih handal lagi. Artinya guru penggerak ini disiapkan nantinya untuk mengisi posisi-posisi yang nanti adalah seorang kepemimpinan. Itu diharapkan ke depannya nanti guru penggerak ini mengisi posisi yang nanti menjadi seorang pemimpin. Gitu ya. Jadi guru penggerak ini adalah pemimpin. Pemimpin yang umumnya adalah pembelajaran. Jadi pemimpin pembelajaran. Jadi nanti Bapak Ibu guru semua pasti akan diwajibkan untuk mengikuti yang namanya program guru penggerak. Agar apa nanti? Agar kita punya sekolah bisa mengarah kepada sekolah penggerak. Ketika sekolah kita sudah menjadi sekolah penggerak, secara otomatis gurunya di dalam sudah harus ada setidaknya 50% menjadi guru penggerak. Gitu ya. Jadi guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran. Guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, secara keseluruhan, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya. Jadi di sini guru mengajak rekan-rekan guru agar bagaimana bisa berkolaborasi, gitu ya. Jadi mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Artinya di sini tujuannya kita sebagai seorang guru penggerak orientasinya adalah murid. Agar apa? Kita bisa menjadikan murid itu menjadi anak yang lebih mandiri dan mereka bisa berdiri sesuai dengan mereka punya kekuatan, gitu ya. Oke, selain itu juga menjadi teladan sebagai agen transformasi, agen perubahan, sebagai coach bagi rekan-rekan guru, terkhusus untuk mewujudkan ekosistem pendidikan yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Itu ya, jadi kita menerapkan apa yang kita dapatkan dalam pendidikan guru penggerak ini supaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu. Jadi nanti kita ini disiapkan untuk menjadi bibit-bibit yang nanti ke depannya menjadi seorang pemimpin pembelajaran dan juga pemimpin organisasi di dalam sekolah. Contohnya seperti kepala sekolah, terus jadi pengawas, jadi fasilitator dan lain-lainnya. Jadi memang kita guru penggerak nantinya akan disiapkan untuk mengisi posisi-posisi kepemimpinan di setiap sekolahnya kita masing-masing. Itu ya, sedikit ini tentang guru penggerak. Ini saya sebagai orang guru penggerak di tempat tugas saya di SMA Negeri 1 Sentani. Jadi saya punya ciri khas itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu saya punya ciri. Jadi kalau mau jadi guru penggerak itu harus punya setidaknya 3 ciri ini yang melekat di dalam diri. Jadi kita harus punya rasa buat tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi nanti saya akan menggerakkan Bapak Ibu untuk masuk di dalam komunitas praktisi saya agar kita bisa berkolaborasi, bersinergi untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan visi dan program yang saya akan terapkan di SMA Negeri 1 Sentani. Ya. Baik, ini sedikit tentang program guru penggerak, terutama saya di tempat tugas saya di SMA Negeri 1. Ini nanti saya akan mengembangkan diri dan guru yang lain, rekan-rekan guru yang lain untuk berbagi, untuk berkolaborasi secara mandiri. Terus juga nanti saya harus memiliki kematangan moral dan berperilaku sesuai dengan kode etik, yang terutama kode etik guru itu ya. Terus juga merencanakan menjalankan pembelajaran yang berpusat pada murid. Dan juga nanti kita bisa bersinergi dengan
para orang tua, gitu ya. Terus berkolaborasi dengan orang tua, dengan komunitas-komunitas pelajar lainnya, seperti MGMP, seperti komunitas praktisi lainnya, itu kita bisa mengajak untuk berkolaborasi. Nah, terus yang berikut mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah. Jadi apa yang menjadi agenda dan visi sekolah kita bisa wujudkan agar kita bisa mendongkrak program-program yang diprogramkan oleh sekolah agar kita bisa mewujudkan bersama-sama melalui program dari guru penggerak ini. Adapun peran guru penggerak yang pertama menggerakkan komunitas, itu yang tadi. Jadi saya punya tugas itu nanti menggerakkan Bapak Ibu, rekan-rekan supaya kita bisa bersinergi bersama-sama. Terus menjadi pendamping bagi guru-guru ketika ada problem, ada masalah, terutama masalah pembelajaran daring seperti ini. Jadi ketika mengalami kesusahan, mengalami problem, boleh konsultasi, kita berdiskusi, bertukar pikiran, berbagi pengalaman, sampaikan sehingga kita bisa memaksimal mungkin memberikan informasi agar kita bisa menyelesaikan setiap masalah yang terjadi mengenai pembelajaran daring itu ya. Terus juga mendorong peningkatan kepemimpinan kepada murid agar mereka bisa menjadi siswa yang mandiri, murid yang mandiri yang bisa berdiri dengan mereka punya kekuatan sendiri, entah mereka berada di sekolah dan maupun mereka berada di luar sekolah. Itu terus membuka ruang diskusi yang positif, ruang kolaborasi antar rekan-rekan guru. Terus yang terakhir menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem. Jadi nanti kita akan wujudkan bagaimana pembelajaran itu menarik, terutama ketika kita masuk di era pendidikan revolusi industri 4.0, di mana memang pendidikan di masa sekarang, apalagi sudah adanya perwujudan dari Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar. Jadi memang Pak Menteri itu mengharapkan supaya guru-guru tuh bisa menguasai IT, bisa menguasai teknologi untuk mengkonekkan mereka punya pembelajaran yang mereka miliki. Jadi memang kita dituntut para guru itu harus bisa menguasai IT, terutama program-program pembelajaran yang sifatnya berkolaborasi dengan aplikasi gitu. Jadi memang nanti ketika kita mampu untuk bergabung, untuk bisa masuk di dalam program guru penggerak, memang kita akan dihadapkan dengan tugas-tugas yang tiap harinya itu hanya LMS, dan LMS. LMS itu artinya Learning Management System, artinya kita belajar dengan sistem yang memang itu semuanya serba online, serba on, entah dari pengerjaan tugas, penginputan data, upload, dan lain-lain itu semua menggunakan IT. Jadi memang sangat-sangat sangat-sangat terbaru, sangat-sangat inovatif sekali ketika kita mampu menguasai IT untuk menggerakkan pembelajaran kita di sekolah maupun di kelas bersama dengan anak-anak, gitu ya. Baik, ini yang menjadi program dan visi saya di SMA Negeri 1 Sentani. Jadi saya bentuk dalam sebuah model itu namanya Bagja. Jadi model Bagja itu adalah model pendekatan yang berbasis kekuatan agar membawa perubahan-perubahan yang bisa dirasakan kepada peserta didik maupun rekan-rekan guru yang lain. Adapun program yang saya lakukan yaitu tentang implementasi model Bagja dalam pendekatan inquiry apresiatif, yaitu dengan mewujudkan ekosistem pembelajaran yang berkarakter, berbudaya, yang berpusat pada murid di SMA Negeri 1 Sentani, terlebih khusus di masa sekarang, yaitu masa pandemi COVID-19. Ada alasan kenapa saya mengambil visi saya itu mau mewujudkan pembelajaran yang berkarakter dan berbudaya. Apa alasan saya? Saya susun di dalam strategi yang disebut sebagai model Bagja ini. Jadi Bagja ini singkatan dari B-nya itu adalah buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, G gali mimpi, J jabarkan rencana, sedangkan A atur aksi atau atur eksekusi apa yang menjadi program kita. Jadi B di sini saya buat pertanyaan. Pertanyaan apa yang saya buat? Yang saya buat adalah bagaimana strategi saya dalam menanamkan pembelajaran yang berkarakter budaya di SMA Negeri 1 Sentani pada masa pandemi. Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Terus yang menjadi pertanyaan kedua, tujuan apa yang saya capai untuk menumbuhkan pembelajaran yang berkarakter budaya pada masa pandemi COVID-19. Terus yang terakhir, mengapa saya sebagai calon guru penggerak ingin mempraktekkan pembelajaran yang berkarakter budaya pada masa pandemi di SMA Negeri 1 Sentani. Tentunya ada hal-hal yang menjadi dasar agar saya bisa mencapai tujuan saya. Apa yang saya capai? Yang pertama, saya ambil pelajaran
Saya lihat adanya peningkatan pembiasan perilaku anak-anak peserta didik yang semakin hari semakin sudah tidak lagi membawa hal-hal yang positif, tapi lebih kepada hal-hal yang negatif pada peserta didik. Terus adanya dukungan kepala sekolah, rekan-rekan guru yang merasa prihatin terhadap anak-anaknya pembelajaran saat ini. Mereka punya kondisi perilaku sangat-sangat menyimpang, bahkan ada anak-anak yang sudah lagi tidak mau sekolah karena alasannya pandemi dan lain-lainnya. Gitu ya. Terus adanya simpatik besar orang tua, masyarakat terhadap kondisi belajar anak-anak sekarang. Itu menjadi pelajaran sehingga saya harus kaji, saya harus analisis, dan saya harus buat solusi agar semuanya permasalahan ini bisa dikecilkan bila perlu dihilangkanlah permasalahan ini bagi setiap anak agar mereka bisa mencapai mereka punya tujuan cita-cita masing-masing. Sedangkan G, gali mimpi. Jadi semua siswa dapat mengembangkan perhayatan mereka tentang nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai kejujuran, nilai bertanggung jawab, gotong royong, keteladanan, dan perilaku-perilaku positif yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga guru dan semua orang tua terlibat langsung karena perannya masing-masing, terutama orang tua. Perannya orang tua sangat besar di rumah untuk mendukung programnya kami sebagai calon guru penggerak ini supaya bisa mensukseskan. Yang terakhir, program pembelajaran berkarakter budaya dapat disebarluaskan ke sekolah-sekolah melalui sosialisasi. Entah sosialisasi terhadap guru-guru seperti ini, terhadap kepala sekolah maupun terhadap komunitas-komunitas seperti MGMP dapat disosialisasikan, dapat diperkenalkan agar mereka mengetahui inilah program kementerian, inilah program Merdeka Belajar, inilah program dari guru penggerak. Terus J, jabarkan rencana. Jadi nanti saya mempraktekkan dalam PBM daring maupun luring dengan membiasakan membuat hal-hal yang sifatnya berbudaya positif. Dengan apa biasanya kalau saya awali pembelajaran daring, itu saya biasa suruh anak-anak buat tersenyum dulu, lihat keceriaan mereka, kalau perlu tertawa, ataupun biasa saya putarkan video-video yang sifatnya memberikan semangat agar anak-anak itu tidak malas-malasan dan mereka bisa terpacu dari segi prestasi mereka. Biasanya itu setiap awal pelajaran biasa saya awali dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya maupun lagu kebangsaan lainnya. Artinya di sisi lain ketika kita tanamkan budaya ini, kita sudah lekatkan kepada anak-anak untuk menanamkan rasa nasionalisme. Kita menumbuhkan rasa nasionalisme, kecintaan mereka terhadap negara dengan lagu-lagu kebangsaan maupun lagu-lagu yang sifatnya kearifan lokal. Biasa saya putarkan anak-anak tuh lagu Sajojo. Jadi lagu Sajojo atau tadi seperti lagu Torang Bisa. Jadi lagu itu sebenarnya menunjukkan kearifan lokal bagi budaya tempat kita di Sentani, di Papua ini, di Jayapura, supaya anak-anak bisa mengetahui dan mereka bisa memperkenalkan kepada teman-teman yang lain. Itu. Terus melibatkan semua komponen warga sekolah, mulai dari yang paling atas yaitu pimpinan selaku kepala sekolah sampai semua rekan-rekan guru yang ada di SMA Negeri 1 Sentani. Terus saya juga mengembangkan buku. Jadi buku saya sudah siapkan untuk nanti mendukung pembelajaran sejarah saya sebagai guru mata pelajaran, yaitu buku-buku tentang kearifan lokal yang bisa mengangkat dan mengkontekstualkan pembelajaran sejarah yang sifatnya di dalam konsep Merdeka Belajar, yang tentunya supaya menumbuhkan jiwa karakter dan berbudaya bagi peserta didik. Sedangkan yang terakhir, aksi nyata. Jadi semua komponen sekolah, terutama unsur pimpinan sekolah, rekan-rekan, menyiapkan strategi, kekuatan dalam melaksanakan pembelajaran yang berkarakter budaya. Ya. Terus pengurus dinas pendidikan, ini punya naungan besar, dinas pendidikan kabupaten, provinsi, maupun komunitas belajar seperti MGMP, mereka bisa merancang sebuah strategi kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan karakter positif. Salah satunya kalau di kami itu yang sosial biasa dari Balai Arkeologi, mereka mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan karakter siswa, kecintaan mereka terhadap budaya mereka, yaitu dengan kegiatan rumah peradaban. Itu biasa tiap tahunnya ada diselenggarakan dari Balai Arkeologi. Terus yang terakhir, keberhasilan dan kesuksesan dapat diukur, tolak ukurnya dapat dilihat dari perilaku anak-anak didik kita, peserta didik kita, sehingga mereka bisa mengurangi perilaku-perilaku yang awalnya dari yang negatif menjadi perilaku yang lebih baik, dan tentunya perilaku baik itu mencerminkan nilai-nilai spiritualis dan nilai-nilai yang mencontohkan nilai Pancasila. Itu ya. Jadi ini yang menjadi program saya yang saya coba akan nanti terapkan di SMA Negeri 1 Sentani dengan model pendekatan yang disebut sebagai Bakja. Ini ya. Oke. Adapun yang menjadi
acuan saya agar rekan-rekan guru ini bisa selalu bisa mengakses saya punya kegiatan, bisa mengakses saya punya pelaksanaan. Ini ada website di bawah. Website ini saya sudah sharing ke grup, boleh dibuka-buka, boleh dilihat-lihat, boleh dipelajari apa yang menjadi program, apa yang menjadi penerapan saya selama 6 bulan ini di SMA Negeri 1 Sentani dengan konsep Merdeka Belajar. Ada website pribadi saya yang boleh dilihat di share lah. Terus juga saya punya YouTube sudah ada beberapa konten yang memberikan edukasi kepada anak-anak maupun rekan guru agar bisa berbagi pengalaman. Itu. Oke, ini yang saya mau share ke Bapak Ibu sebagai guru mata pelajaran maupun sebagai wali kelas, dan yang terkhusus teman-teman dari guru BK, yaitu dengan bagaimana kita menerapkan dan menanamkan budaya positif. Dan tentunya budaya positif itu kita harus awali dan kita mulai dari hal-hal yang paling kecil. Jangan kita rencanakan dengan hal yang besar tapi tidak ada manfaatnya. Tapi kita bisa mulai dengan hal yang kecil tapi bermanfaat dan akan dibagikan ke orang yang banyak, dikeluarkan hal-hal yang sifatnya positif itu yang baik sehingga mereka bisa melaksanakan. Itu ya, itu intinya. Baik, budaya positif, kebiasaan, tingkah laku, gitu ya, rasa. Jadi apa yang kita lakukan yang sifatnya lebih kepada hal-hal yang positif. Itulah budaya positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita lakukan yang baik, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun nilai-nilai agama, itulah yang menjadi hal-hal yang kita bisa tularkan ke rekan-rekan maupun peserta didik. Salah satu contohnya itu sebagai seorang guru kita harus disiplin waktu. Artinya kalau kita sudah punya prinsip menghargai waktu, kita sudah coba menanamkan budaya positif yang paling kecil, yaitu menghargai waktu, karena waktu ini sangat bermanfaat sekali ya kalau kita kelola ya, karena mahal sekali, kita tidak bisa mengulang waktu yang kita sudah lakukan. Karena sebab itulah kita harus memprogramkan apa yang menjadi agenda kita supaya kita bisa semaksimal mungkin melaksanakan aktivitas kita. Itu budaya positif kita sebagai guru dan orientasinya kepada siswa. Baik, budaya positif jadi sebuah pendekatan yang dirancang untuk mengembangkan murid menjadi pribadi atau anggota. Jadi pribadi ini bisa kita sebagai individu, guru maupun orang lain dalam komunitas. Tujuannya untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, penuh hormat dan kritis, gitu ya, kritis. Disiplin positif juga mengajarkan kita bagaimana berterampil secara sosial, terutama kita sebagai manusia ini. Karena kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, kita membutuhkan orang lain, sehingga kita sebagai makhluk sosial ini harus punya keterampilan bagaimana berkomunikasi, bagaimana berinteraktif dengan orang banyak. Itu yang kita harus tanamkan secara prinsip dalam diri kita tentang disiplin positif. Itu. Jadi kita di sini penting sekali caranya supaya kita bisa menghormati dan membesarkan hati kita, tidak hanya sebagai murid tetapi juga sebagai orang yang dewasa, sebagai guru. Bisa di sini orang tua maupun guru maupun pekerja yang lainnya yang sifatnya memiliki kematangan berpikir agar mereka bisa menanamkan disiplin positif. Oke, tujuannya kita bisa bekerja sama dengan siswa untuk tidak menentang hal-hal yang sifatnya di luar dari hal yang positif, gitu ya. Jadi penekanannya adalah bagaimana bisa membangun kekuatan bersama siswa-siswa kita untuk melakukan hal-hal yang menjadi problem. Problem itu artinya permasalahan mereka di dalam berperilaku di dalam sehari-hari, yang biasanya mereka melakukan perilaku yang kurang baik. Kita bisa arahkan supaya mereka bisa membiasakan perilaku yang menjadi baik. Itu yang menjadi tujuan kita sehingga anak-anak bisa menerapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini adalah salah satu item di dalam disiplin positif, yaitu perubahan paradigma stimulus respon lawan tentang teori kontrol. Jadi bagaimana kita bisa memberikan stimulus rangsangan respon terhadap lawan tentang teori kontrol menguasai diri kita. Jadi stimulus kontrol mungkin merupakan istilah yang baru, gitu ya, orang-orang. Karena mereka ketika sudah tahu tentang psikologi, mereka pasti memahami secara kasat mata. Ketika kita sudah memahami apa itu psikologi, apalagi ketika kita melihat anak ketika ada problem masalah, kita sudah tahu pasti. Kita punya pendekatan, kita punya cara supaya mendekati mereka dan menyelesaikan mereka punya masalah. Itu jadi dalam psikologi itu ada yang disebut behavioral ya, itu stimulus kontrol,
atau sebuah fenomena yang bisa kita sebagai individu berperilaku tertentu karena adanya rangsangan yang diberikan terhadap orang lain. Dengan apa? Dengan perilaku-perilaku yang biasanya berbeda yang mereka berikan kepada kita. Artinya respon itu sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama seorang guru di sekolah. Stimulus mampu memodifikasi perilaku yang disebut sebagai diskriminatif stimulus. Artinya kita menghindarkan supaya apa yang menjadi interaksi kita tidak mengarah kepada perilaku yang mengarah kepada diskriminatif. Salah satu contohnya ketika kita mengajak anak-anak untuk tidak boleh memilih teman, ya kan, tidak boleh memilih teman. Artinya kita memberikan mereka gambaran agar mereka bisa bergaul, bersosial kepada siapa saja. Jadi tidak boleh memilih-milih teman. Saya hanya boleh mau sama dia, saya hanya senang sama dia, saya hanya suka sama dia. Tidak, tapi semua orang sama, semua teman sama, semua manusia sama, dan kita bisa menghindarkan perilaku diskriminatif ini dengan rangsangan-rangsangan yang kita berikan kepada anak-anak kita, peserta didik kita. Terus item yang kedua, yaitu tentang disiplin. 3 motivasi perilaku manusia. Nah, jadi motivasi itu berasal dari bahasa motif. Motif diartikan sebagai kekuatan-kekuatan besar yang berada dalam diri kita sebagai individu. Sehingga kita bisa berbuat dan bertindak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Ya, motivasi. Jadi ketika kita amati secara langsung, kita dapat interpretasikan dalam langkah-langkah dan perilaku kita sehari-hari melalui rangsangan, dorongan, pembangkit spirit, muncullah salah satu ide atau gagasan supaya kita membuat hal-hal yang lebih sifatnya mengarah ke perilaku yang lebih positif. Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang tidak terdapat dalam diri seseorang. Gitu ya. Jadi motivasi sebagai konstruk hipotesis yang digunakan menjelaskan keinginan, arah, tujuan, cita-cita, intensitas tentang perilaku yang diarahkan kepada tujuan yang ingin kita capai dalam bentuk positif, hal-hal yang sifatnya positif. Terus item yang berikut yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini ada beberapa item yang sangat ditekankan. Yang pertama, hukuman dan penghargaan. Kira-kira kalau saya tanya Bapak Ibu guru, apalagi guru-guru BK ini, kira-kira masih pantaskah atau masih efisienkah kita membuat hukuman dan penghargaan? Ketika siswa bersalah, kita memberikan hukuman. Ketika siswa berprestasi, kita memberikan penghargaan. Kira-kira masih efisien apa tidak? Di zaman Masih sekarang, efisien. di era sekarang. Masih efisien? Masih efisien. Oke, Iya. alasannya mengapa? Alasannya mengapa bahwa ketika anak melakukan pelanggaran, terutama melanggar aturan sekolah, kita wajib menghukum atau memberikan sanksi sesuai dengan dia punya dia punya Tingkat hukuman yang dia kesalahan. lakukan. Sedangkan sebaliknya, ketika dia berprestasi, kita punya salah satu strategi supaya mengangkat anak ini agar dipuji atau dilihat oleh teman-teman yang lain. Kira-kira bagaimana? Kita sedang melakukan yang disebut sebagai keyakinan kelas. Nah, biasanya guru-guru BK yang lebih memahami alasannya kenapa ketika itu membuat pelanggaran kita harus menghukum. Ya, supaya dia tidak melakukan pelanggaran lagi. Oke, secara manusiawi ya, sebagai seorang guru, Ya. secara manusiawi kita punya respon awal ketika siswa berbuat kesalahan, pasti langsung kita menegur. Menegur Ya, itu ya, bentuk menegur. dari hal yang wajar yang kita berikan kepada siswa peserta didik. Tapi ketika kita menegur, ada poin-poin yang kita harus kita lekatkan kepada diri kita, terutama anak-anak. Pasti yang jadi pertanyaan, dia berbuat itu pasti ada alasannya. Entah disengaja maupun tidak disengaja, pasti ada alasannya. Oleh karena itu, alangkah indahnya kita sebagai seorang guru itu kita bertanya dulu. Kita bertanya dengan kalimat yang lembut, tapi melengketkan kesadaran dia. Dengan cara kita memberikan salah satu gambaran supaya dia bisa menjelaskan. Seperti salah satu contoh. Anak, kenapa kamu terlambat ke sekolah? Ketika dia terlambat sekolah, kita meminta dia buat bercerita alasannya kenapa.
otomatis dia akan jelaskan, kita mengetahui dulu. Tapi ketika kita langsung menjudge dia, anak kenapa kamu terlambat, ini sudah jam berapa, kamu pulang ke sana, itu malah hanya menimbulkan masalah baru. Nah, kenapa menimbulkan masalah baru? Karena kita langsung menghukum dia dengan kesalahan yang dia berikan. Tetapi banyak solusi, banyak cara yang kita bisa berikan pendekatan kepada anak agar mereka bisa lebih sadar dengan mereka punya kesalahan. Dengan cara yang tadi, kita berusaha melekatkan dulu rangsangan kepada anak supaya mereka bisa jelaskan alasan kenapa mereka terlambat. Kenapa dia datang terlambat. Ketika dia sudah jelaskan alasannya, pasti kita akan mendapatkan gambaran penjelasan yang baik. Karena tidak semua anak itu terlambat dengan alasan yang salah. Ada saja anak yang terlambat dengan alasan yang baik. Contohnya, dia membantu orang tuanya dulu di rumah. Ya kan? Itu alasan yang baik. Dan kita harus terima sebagai seorang guru. Bukan hanya dia sebagai seorang siswa, tapi dia sebagai seorang guru, dia sebagai seorang anak di rumah, tapi juga dia bagaimana bisa berbakti kepada orang tuanya. Jadi ketika dia terlambat, dia melanggar aturan sekolah, tapi di sisi lain di rumah dia anak yang baik, anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu kita tidak boleh menjudge mereka. Artinya kita mencari solusi supaya dia menyadari dia punya kesalahan dan tidak terulangi. Itu yang sebenarnya kunci penting agar hukuman ini supaya kita bisa lebih pelajari lagi di dalam pendekatan-pendekatan yang disebut keyakinan kelas. Sebaliknya penghargaan. Biasanya ada anak-anak yang risih ketika dia merasa prestasinya bagus, terus dia diangkat, dia dipuji. Kadang itu ada anak yang risih. Kalau anak yang tidak risih, itu pasti dia merasa dirinya mau dilihat sama semua orang. Bahwa inilah saya punya kekuatan, inilah saya punya prestasi yang saya sudah lakukan hasilnya. Tetapi ada anak-anak ketika dia punya pribadi, ketika dia berprestasi tapi tidak mau diberikan penghargaan, itu ada juga. Dan bagaimana solusi kita menghadapi hal seperti begitu? Nah, jadi terkadang dia rasa risih. Dia lebih menginginkan prestasinya itu bisa tertular kepada teman-teman yang lain dibandingkan dia dihargai dalam waktu sesaat. Ada anak-anak seperti begitu. Itulah yang disebut paradigma. Jadi kita menilai anak-anak itu bukan hanya dari satu perspektif, tapi bagaimana bisa menilai anak-anak punya cara. Karena mereka yang rasakan, begitu ya. Mereka yang rasakan, mereka yang menjalani, mereka punya kegiatan sehari-hari. Itu. Inilah yang menjadi acuan saya di dalam budaya positif yang kita bisa terapkan sebagai wali kelas, sebagai guru mata pelajaran, sebagai guru-guru, terutama ketika kita menerapkan proses belajar mengajar secara daring maupun secara luring di SMA Negeri 1 Sentani. Yang berikut, kebutuhan dasar manusia. Nih ada 5 item. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Ini kebutuhan pokok sekali ya, mulai dari sandang, pangan, dan lain-lainnya. Artinya kita sangat butuhkan hal-hal seperti ini. Hal-hal yang paling mendasar untuk manusia yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Seperti oksigen, kita butuh bernafas. Itu kan? Kita butuh minum, kita butuh nutrisi, kita butuh makan, kita butuh kesehatan yang baik, kita butuh tempat tinggal, dan kita sebagai manusia butuh juga yang namanya berkembang biak untuk melanjutkan kita punya keturunan dan lain-lainnya. Itu kebutuhan fisiologis. Terus yang kedua, kebutuhan keselamatan dan keamanan. Ini yang saya mau sharing bersama dengan rekan guru yang lain. Artinya kebutuhan keselamatan dan keamanan ini kita sebagai guru bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anak didik kita. Jadi kita harus menggambarkan sebagai seorang guru yang bisa bergaul dan bisa memberikan rangsangan yang baik kepada peserta didik anak-anak. Dengan apa? Ini keselamatan dan keamanan. Rasa nyaman dan rasa aman, anak-anak bisa belajar dengan baik. Tapi ketika anak-anak mau belajar tapi tidak ada rasa nyaman dan tidak ada rasa aman, pasti ilmu itu tidak akan tersampaikan. Jadi saya harus awali dulu pembelajaran yang saya biasa lakukan dengan anak-anak itu dengan bahagia, ceria, dan senang. Artinya saya memberikan rasa yang nyaman dulu. Nyaman bersama dengan saya, setelah itu baru saya berikan rasa aman dengan memberikan materi-materi yang mereka bisa pahami dengan baik. Itulah kebutuhan keselamatan dan keamanan di dalam proses belajar bagi peserta didik. Itu ya, karena pendidikan itu dihadirkan untuk memberikan kebahagiaan.
pendidikan. Pendidikan hadir untuk memberikan kebahagiaan kepada anak-anak, bukan untuk menuntut. Ya, bukan untuk menuntut anak-anak. Jadi pendidikan itu bukan kita berikan buat anak-anak, kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C. Tidak. Tapi anak-anak punya proses dan punya karakter yang berbeda-beda yang sesuai dengan mereka punya jati diri. Karena kita juga harus melihat mereka punya kodrat zaman dan kodrat masanya. Gitu ya. Jadi mereka punya kodrat alam, apa yang mereka lebih sukai, apa yang lebih mereka minati, terus kodrat zaman di saat ini apa yang lebih mereka butuhkan untuk meningkatkan mereka punya pembelajaran. Berikut kebutuhan cinta dan kasih sayang yang mereka miliki. Jadi kita sebagai guru sudah wajib, bukan hanya tugas kita mengajar, tapi juga kita mendidik, ya kan? Setuju kan tidak dua item ini? Setuju ya? Jadi kita bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik. Ternyata ketika saya mengikuti program guru penggerak, ada tambah satu, yaitu menuntun. Jadi mengajar, mendidik, dan menuntun. 3M. Menuntun itu bentuk dari suatu filosofi yang diterapkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Jadi kita menuntun seikhlas-ikhlasnya kepada anak apa yang kita punya, apa yang kita miliki, semua bentuk baktinya kita berikan kepada anak. Jadi anak itu kita muliakan agar mereka besok bisa menjadi anak yang bahagia, yang selamat dengan apa yang kita berikan, apa yang kita tanamkan dari pendidikan itu. Itulah bentuk cinta dan kasih sayang yang kita miliki, yang kita bisa sharing kepada anak-anak kita. Gitu ya. Terus yang berikut, harga diri. Harga diri ini menyangkut kita punya martabat. Sebagai seorang guru, tentunya kita harus punya identitas yang kuat. Artinya kita sebagai guru jangan sampai kita disepelekan sama anak-anak kita sebagai peserta didik. Terkadang kita yang guru-guru muda ini dianggap gampangan, Pak Guru ini, Bu Guru ini gampang, ya kan? Tapi bagaimana kita bisa mempunyai harga diri yang baik kepada anak-anak supaya mereka juga bisa jaga jarak. Bukan berarti kita berteman, kita dekat, kita komunikasinya bagus terus mereka sepelekan kita, tidak. Tapi bagaimana kita sebagai guru bisa menjaga kita punya harta dan martabat, ya. Terus yang berikut, aktualisasi diri, kita bisa menerapkan penerapan menjadi konsep belajar merdeka itu agar anak-anak bisa merdeka, bebas, belajar dengan sesuai mereka punya keinginan dan kita tuntun mereka menjadi anak yang bisa secara mandiri berdiri di kekuatan mereka sendiri. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Terus item yang berikut tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini mengenai permasalahan yang biasa dialami oleh guru bimbingan konseling BK. Karena setiap permasalahan yang ada di sekolah, terutama peserta didik, biasa diarahkan ke BK, dihadapkan dengan guru-guru bimbingan konseling dan di situ diselesaikan. Apa yang menjadi alasan dia membuat kesalahan, ya kan? Di situ nanti diselidiki, diidentifikasi alasannya apa. Jadi kita kenal dengan namanya segitiga restitusi. Ada validasi tindakan, ada kita buat pertanyaan dan kita membuat suatu stimulus agar anak ini bisa menyadari mereka punya kesalahan. Jadi restitusi itu jelas menguraikan tujuan tentang disiplin positif. Nah, penekanannya bukan bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain, tapi menghindari ketidaknyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebaikan. Itu yang mereka percayai. Artinya selama masalah ini bisa diselesaikan, baik buat saya, baik buat orang, dan baik juga buat guru. Itulah yang menjadi tujuan di dalam materi segitiga restitusi. Terus di sini kita juga bisa sebagai guru menanggapi dengan cara yang memungkinkan untuk peserta didik, membuat evaluasi secara internal, terus juga tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, selain itu mendapatkan kembali mereka punya diri agar lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang mereka sering lakukan. Karena terkadang juga ada anak-anak yang karakter ketika kita nasihati, kita tegur, kita kasih gambaran, kita kasih respon stimulus, tapi masih melakukan pelanggaran. Nah, tapi ada caranya anak-anak ini supaya mereka sadar. Caranya apa? Dengan memberikan suatu rangsangan atau alasan agar anak ini sudah tidak bisa lagi diatur. Contohnya kita berikan satu contoh, Pak Guru sudah tidak bisa lagi mengatur kamu. Silakan kamu mengatur dirimu sendiri supaya menjadi anak yang baik. Nah, kalimat itu ternyata ketika kita dekatkan, kita sudutkan kepala anak-anak ketika dia berbuat salah, ternyata dia langsung sadar.
Kamu telepon Pak Guru saja, tidak bisa mau urus apa? saya Betul lagi kan? nih. Pak Guru sudah tidak bisa mengatur Ya, saya lagi. biar ini Yang bisa mengatur diri saya, yang bisa mengatur diri saya adalah saya sendiri. Oleh karena itu dia sadar, dia pahami, dia punya Iya, diri tahu tuh untuk mejanya. bisa Lalu di sini dan berubah telepon secara itu. perlahan, mengurangi kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, dan ujungnya nanti kita menginginkan dia tidak membuat lagi kesalahan. Itulah yang disebut dengan Buat dia yang berbahasa suatu Indonesia yang panjang. segitiga restitusi di dalam Iya, permasalahan. Adrian. Permasalahan terutama di Iya, dari sekolah sini. kita ya. Baik, itu yang saya bisa share, itu yang saya bisa bagi, hal-hal yang menyangkut tentang program puisi maupun budaya positif yang kita bisa terapkan sebagai wali kelas, sebagai guru mata pelajaran, sebagai guru bimbingan konseling di penerapan sekolah daring maupun luring yang ada di tempat kita. Baik, bagaimana kira-kira Bapak Ibu guru, rekan-rekan guruku semua, ada penyampaian mau disampaikan kepada saya, usulan, tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Ibu Omi, halo. Guru penggerak. Oh, Since. Yang parah itu, yang lain-lain. Udah kita berjalan, besoknya kita ke atas lagi. Ibu Pesti. Karena itu hari kan manusia sudah lupa membuat lain-lain. Mereka sudah bilang, ada tanggapan, ada usulan, silakan disampaikan kepada saya sebagai calon guru penggerak agar saya memiliki kekuatan dari segi internal maupun eksternal sehingga saya bisa terapkan. Saya bisa menjalankan program saya dengan baik di SMA Negeri 1 Sentani. Tidur. Oh, kalau yang lain tidur. Pulang-pulang tidak karena COVID. Iya, karena bilang gini, nah itu istirahat dulu. Kita kan baru pergi. Halo. Ada tanggapan? Ibu Since, ada usulan yang bisa diberikan kepada saya untuk memberikan penguatan? Pak Joshua, Ibu Sri. Ada yang bisa disampaikan? Ya, Ibu Sri. Pak Separ. Ya, siap Ibu Sri. Ini guru penggerak, nanti itu tujuannya itu guru penggerak seluruh guru ini, seluruh ya. sekolah. Jadi program ini adalah program ketiga dari Merdeka Belajar yang diterapkan oleh Pak Menteri, dan semua nanti diwajibkan para guru masuk di dalam guru penggerak, wajib tentunya. Entah kapan, yang jelas targetnya itu 2024, semua guru di seluruh Indonesia sertifikasi, yaitu sertifikasi guru penggerak. Wajib. Mau yang sudah sertifikasi, yang belum sertifikasi, yang mau PM, mau honor, semua wajib masuk di dalam program yang namanya guru penggerak. Kamu ini waktu ketuanya parah, kok di sama. Mengikuti apa ini? Seminar apa begitu? Ya, sementara karena saya sebagai seorang calon guru penggerak, jadi saya hanya melakukan sosialisasi, pendekatan-pendekatan kepada rekan-rekan guru, sehingga ketika mereka sudah pemahaman, saya memperkenalkan, dan mereka tertarik, dan bisa secepatnya untuk masuk di dalam guru penggerak ini, program ini, dan bisa memaksimalkan mereka punya seleksi secara tingkat kementerian. Karena memang seleksi guru penggerak ini lumayan susahnya minta ampun, dari segi seleksi pertama, kedua, ketiga, terus juga ada beberapa seleksi lagi, sehingga bisa lulus dan bisa mengikuti program selama 9 bulan. Dan ternyata belum selesai permasalahan itu. Selama pendidikan 9 bulan, kita baru berjalan 3 bulan ini sudah dihadapkan dengan begitu banyak problem, proses belajar yang sifatnya paling baru yang kita pernah rasakan. Jadi kita bisa share ke rekan-rekan guru. Bagaimana belajar dengan IT, bagaimana belajar dengan LMS, bagaimana belajar dengan aplikasi, bagaimana belajar dengan program, banyak. Jadi bukan hanya kita belajar lewat Google Classroom, tidak, tapi banyak sekali, terutama LMS. LMS itu Learning Management System, segala bentuk program yang ada di online
yang kita bisa pakai, gunakan, manfaatkan untuk meningkatkan kita punya pembelajaran kepada anak. Itu banyak sekali. Banyak. Saya biasa gunakan satu aplikasi games yang namanya Word itu supaya anak-anak bukan hanya fokus belajar, tapi mereka bermain. Jadi sambil bermain game, tapi di situ juga ada kontekstual pembelajaran yang saya lekatkan. Pembelajaran sejarah tentunya. Nah, begitu. Istri. Berat juga ya. Ya, lumayan berat. Tapi kalau bisa dijalankan luar biasa. Ketika goal lulus. Oh, itu nanti ada juga tesnya ya? Ya, ada Berarti. tesnya dulu. 3 tahapan tes, habis itu baru tes akhir interview dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbudristek, baru bisa lulus dan mengikuti pendidikannya selama 9 bulan. Jadi seperti bayi. Jadi kita sedang dalam kandungan. Kita sedang dalam kandungan, dikasih nutrisi, nanti kita lahir menjadi anak yang soleh dan soleha, yaitu guru penggerak. 9 bulan kita dikandung dalam pendidikan guru penggerak. Oke. Ada lagi yang mau menginformasikan hal-hal yang mungkin berupa pertanyaan atau usulan, atau memberikan semangat, kekuatan kepada saya sebagai calon guru penggerak? Pak Aditya, Pak Joshua? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya cukupkan pertemuan pada kesempatan hari ini. Terima kasih Bapak Ibu rekan guru yang sudah berpartisipasi dalam sosialisasi program visi dan penerapan saya yang nanti saya akan jalankan di sekolah SMA Negeri 1 Sentani. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Setelah ini kita bisa semakin dekat, semakin cepat, dan semakin bergerak dan bisa menggerakkan orang banyak untuk membuat transformasi, buat perubahan di sekolah kita. Itu ya, bisa ya. Bapak Ibu guru tetap semangat belajar, tetap menjadi coach, tetap menjadi rekan yang memberikan pengalaman kepada siapa saja, berikan hal yang paling baik kepada rekan guru agar mereka bisa memiliki kekuatan, keyakinan bahwa saya didukung, saya dikolaborasikan, disinergikan sama teman-teman yang lain sehingga menjadikan saya menjadi guru yang bisa diteladani bagi siswa-siswa saya. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih buat semua rekan-rekan guru. Terima kasih. Saya off.